Halo teman-teman, ketemu lagi dalam vlog Pope Family. Ya kan Nana, halo. Ya kan Nana. Ya teman-teman, kami sekarang lagi makan siang aja nih. Makannya cuma makan sup sama apa ini Pak namanya? Ini apa Pak namanya? 这个是冬瓜，蛋炒冬瓜。 Tenggua sama apa ini? Cincai. Kita makan sederhana aja nih. Ini hari Minggu, makan siang bersama. Dan di vlog kali ini, tapi sesudah makan siang kami mau ngobrol-ngobrol lagi ya. Sekarang kami mau makan dulu ya teman-teman ya. Apa udah kenyang? Paula. Jangan Nana masih makan. Saya masih terus nih mau makan dulu ya teman-teman ya, sebentar. Kita lihat ya, Jaka Nana habis makan lagi ngapain nih? Uyu, kamar mama Jaka. Ngapain? Hey. Lagi apa itu di situ ngumpet? Oh, rumah, main rumah-rumahan kayaknya. Main rumah-rumahan. Ini coba lihat Nana. Ih, ngumpet di situ kamu. Nanti kalau udah mainnya beres-beres ya. Beresin lagi ya, Jaka. Iya. Iya. Ih, jangan gitu. Jaka nih, aduh. Saya ini kalau udah gini udah deh, ampun. Terserah aja deh mereka. Yang penting senang. Ini semua dipindah-pindahin, aduh. Ampun deh, ini ranjang bagian bawah nih teman-teman tuh. Entah gimana caranya Jaka nih bisa diangkut gini. Ranjang bagian bawah. Oh. Pasti kalau nggak di kamarnya dia, di kamar saya teman-teman. Diberantakin. Selalu begini nih. Setiap hari. Tiap hari sih nggak sampai gini ya kalau tiap hari. Ini kalau Jaka lagi di rumah aja nih, lagi libur sekolah nih teman-teman, pasti begini. Sama adeknya ada aja dimacem-macemin kamar. Hati-hati ya. Ya. Tuh, kok ngusir mama Jola? Iya, nggak mau diganggu ya. Oke, nanti mama jangan ganggu mama papa juga ya. Ya, kamu di sini main ya. Oke, sama meme. Dadah dulu dong, dadah dulu ke om tante, dadah. Dadah dulu ke om tante. Dadah. Main ya, baik-baik ya main ya. Baik teman-teman nih. Jaka sama Nana nggak mau diganggu dia mainnya. Sekarang saya mau ngobrol sama suami deh. Kita ngobrol ya bareng sama suami. Papa. Suami kemana ya? Oh, lagi di kamar mandi dia. Kita tunggu sini deh. Kita ngobrol di sini teman-teman. Kita ngobrol di sini. Kita tunggu suami saya dulu ya. Sepertinya dia ke toilet dulu sebentar. Yuk ditunggu dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang sudah ada nih suami saya. Sekarang saya mau ngobrol-ngobrol nih sama suami saya. Mau tanya-tanya seputar tentang persekolahan, tentang anak sekolah, tentang peraturan sekolah di sini seperti apa. Terus tentang pandangan orang China mengenai rumah. Nah ini nih yang penting. Saya mau tanyain yang ini dulu ya, tentang rumah. Pandangan orang China mengenai rumah itu seperti apa sih? 宝贝，我要知道为什么放假is important for a Chinese？ 很重要。很重要。很贵，是不是？为什么 so important for Chinese？ 首先，在中国，房子非常非常的重要，因为在中国人传统的思想里面，你有房子，你就有家。你有家又必须要有房子，所以这是一种非常传统的思想，它在中国几千年都是这样的，所以说没办法改变。所以说中国人啊特别喜欢买房子，而且这个房子，包含很多很多的这个属性吧。第一，你的房子。可以娶老婆，有房子可以娶老婆，家人。对，你没有房子，可能娶不到老婆。什么？娶不到老婆。娶不到老婆。这是第一个，对。哦，天哪。
所以必须你要结婚，首先买房子。这个是第一个方面。所以说这是一种传统思想。买房子还有很多其他的一些属性，比如说你有房子就有户口，有户口就小孩可以读书。你有户口以后，你就可以享受当地的社保、医保。还有你可以享受当地的这个发展红利，比如说修地铁啦，是吧？你可以享受这些。还有就是你可以享受这个房子的增值，这房子这个价格越来越高。你可以卖掉它，然后就所以说房子越来越重要。 Kenapa saya ingin tahu pandangan orang Chinese terhadap rumah ya? Karena banyak pertanyaan juga dari teman-teman pas kemarin ngelihat vlog saya tuh yang saya jalan-jalan di keliling komplek perumahan elit, kok katanya rumahnya orang China besar-besar ya, tapi meskipun kan sebenarnya keluarganya cuma satu anak kecil, tapi kok rumah besar-besar. Nah itu ternyata ada alasannya. Jadi kalau rumah itu buat orang China, itu orang Chinese ya, rumah itu tuh mereka masih berpikiran rumah itu adalah lambang kemakmuran. Jadi kalau misalnya ada rumah, pastinya akan ada keluarga. Jadi kalau misalnya nggak punya rumah, pasti nggak ada keluarga. Jadi dalam artian keluarga itu timbul dari misalnya kita memiliki rumah, pasti ada mungkin rezeki untuk berkeluarganya itu timbul dan muncul, ada gitu teman-teman. Dan juga selain itu rumah juga penting juga ternyata ya teman-teman. Selain hal yang seperti itu, untuk yang di zaman sekarang nih, untuk nyambung ke sekolahnya anak. Jadi kalau di sini anak-anak itu mau bersekolah itu ditentukan berdasarkan areanya teman-teman, dan si orang tuanya itu harus punya si KTP-nya. Jadi KTP misalnya saya di sini, saya tinggal di sini itu KTP-nya harus benar-benar KTP sini gitu. Tapi kalau saya nggak punya KTP-nya Fosan, itu beda, nggak boleh sekolah di area Fosan, jadi harus ambil di area lain sesuai KTP-nya. Nah itu makanya kenapa orang China itu kadang tuh mereka suka ingin pindah area ke yang lebih baik lagi karena mereka memikirkan anak-anak mereka juga ingin mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah itu saja teman-teman. Sekarang saya mau tanya lagi ya tentang di China itu sekolahnya gratis ya. Nah saya mau tanya ya ke suami, school in China is free, 免费呀？在中国9年义务教育是免费的，但是幼儿园、高中、大学是要自己出钱的。Jadi kalau SD, SMP, SMA itu gratis, jadi nggak ada biaya. Tapi kalau TK itu berbayar. 幼儿园免费多少钱？幼儿园每一个学期大概要8000块。8000块. Kalau anak sekolah SD, SMP, SMA itu gratis teman-teman. Jadi tidak ada biaya fasilitas harus uang pangkal sekolah dan macam-macam, tapi tetap ada untuk biaya uang makannya per semester ya, per 6 bulan itu bayarannya sekitar 1.500 yuan atau kira-kira sekitar 3 juta rupiahan ya teman-teman. Itu untuk uang makan saja, dan juga ada uang bukunya juga, tapi dibayar sekali saja. 书本不要钱，主要是衣服、校服和保险。insurance。多少钱？大概是300块钱一个学期。What insurance 呀？Insurance for what? Accident sakit or blocking some maybe what insurance? Harus insurance. Jadi ada biaya lainnya lagi, itu ada buat asuransi sama biaya uang seragam sama buku, itu kira-kira sekitar 300 yuan teman-teman. Gantian tahun ajaran itu bayar lagi 300 yuan, sekitar 300 yuan atau sekitar 600.000. Nah pembayarannya cuma itu aja teman-teman. Kalau anak-anak sekolah yang dari SD, SMP, SMA cuma bayar uang makan sama bayar uang seragam sama asuransinya.
Itu yang SD, SMP, SMA sekolah negeri ya teman-teman. Jadi bukan sekolah swasta. Tapi kalau misalnya sekolah swasta itu pasti beda lagi, pasti ada biayanya. If non government school is 2,000 elementary school. 因为你是小学，小学小学大概一个学期是3万块， 3万块。哦天哪，一年一年一年就是2个学期就是6万块， 6万块. Oh, 大概是这样的。 Oh, sekolah swasta itu bayarannya kita harus bayar minimum 30.000 yuan teman-teman, atau setara sekitar 60 juta rupiah teman-teman. 这个是小学，如果是初中，它更贵，初中可能一年大概要1个学期大概要5万块左右， Oh yo, 所以一年大概将近10万块。 10万块. 9更贵， Mahal teman-teman. Cuma gue ya. 好贵。高中，如果你是高中，就更贵了。 International school tuh 1,000. International school 更贵 Kan gue, oh lebih mahal lagi teman-teman. Tuh ，International 1,000. school 可能到，像我的一个朋友在那个碧桂园，国际学校，他的小学一年学费20万， 20 wan. 小学20万。 20 wan, how much IDR ya? Coba count. Teman-teman bentar ya, saya mau ngitung nih. 20 wan berapa sih IDR? Coba. 20万， Ini di area kami teman-teman di di Sunda Tidak. Fosan. 这个 看这个 Wow, 20万， 20 1 wan. year， 20 wan nih sama di rate sekarang jadinya 1 tahun itu 440 juta rupiah teman-teman. Sekolah internasional itu baru Saswe ya. 对，小学 Saswe. Itu baru SD teman-teman, SD internasional. Kalau Jongswe 中学可能要22万到25万之间，可能25万，22万到25万， kenang. 可能 Kemungkinan- 高中，如果是高中更贵了，高中。 Oh, makin ke atas teman-teman, makin SMA itu makin mahal teman-teman. Kira-kira kalau misalnya ini yang SMP-nya, SMP internasional itu nggak terlalu jauh beda, kemungkinan 484 juta, beda 40 jutaan teman-teman. Osan International is very famous. Ya, In all China is very famous. Maybe it's number one. The price is number one. oh ya, Yes, oh my god, wait sama. because Sama the international is very famous and good. Kita nggak tahu ya sekolah internasional di kota lain itu berapa, tapi kalau di Fosan itu ternyata yang sekolah internasional di Fosan itu terbaik di China teman-teman ya, in China ya, Zhejiangguo is Yes, the best. maybe ya. is number one, number two. Yeah, kemungkinan itu nomor 1, nomor 2-nya di China untuk sekolah internasional di kota Fosan itu teman-teman. Nah itu kan dari SD, SMP, SMA ya. Sekarang saya mau tanya ya, kalau biaya kuliah itu kuliah negeri gitu, kuliah negeri di China itu berapa? Soalnya kan suami saya juga kan anak kuliahan nih dulunya, saya mau tahu. Oke, if the college how much? Kan nih College. usually how much the pay? 根据你的专业，我的专业是工程，就是5000块，一年， 5,000 块itu Iya. in your time kan? 一年5000，现在也是一样。 Oh, Iya. change? No, ini no change Yes, from you. no change. Oh ya? 5000 College like that? 5000 1 year， 5,000 one. the fee 5000，but how to say food by yourself。 Oh, food by yourself. Yeah. 5,000 itu 10 juta teman-teman, jadi 1 tahun. Every year many and 5,000. 每年5000， 然后呢 the dormitory for live live each other each and 1 year。 one year. Tuh, jadi kalau untuk universitas ya, suami saya dulunya itu di Universitas Xiangtan ya. Nih, Xiangtan University di Hunan teman-teman. Suami saya cuma bayar 5.000 yuan per tahun teman-teman, sekitar 10 juta rupiah atau sekarang 11 juta rupiah ya kalau rate-nya 2.200 ya. Ya kira-kira segituan, 10 juta atau 11 jutaan.
Dan untuk uang dormitorinya kan biasanya itu mahasiswa itu kan suka datangnya dari luar kota nih. Dan mereka itu kan akan ada asramanya nih. Asrama itu bayar, dan dormitori itu bayar. Dan bayarnya itu cuma 1.200 yuan per tahun. The electricity, water, need pay. The kitchen itu include electricity and Is later but it's not too expensive. oh, That maybe 1 year maybe 200 块 yang pai-kuai. total. Yang pai-kuai. Oh. Nah, untuk misalnya listrik, air juga bayar, tapi nggak terlalu mahal juga, teman-teman, cuma 200 yuan. 200 yuan itu sekitar 400.000 ya. 400.000 per tahun bayarnya. Dan untuk kalau food, So you by self? by yourself, oh, depend on Yeah. mostly to Shaochen if the food in canteen kan university have canteen kan, the food place kan. Yeah. Usually how much is a 便宜便宜？10块哟。有早餐一般我在香港早餐就是3块钱。3块。早餐就说像吃中餐正常一般是8块，晚餐也是8块7块，一般10块，一天20块。Itu 20 块. Tuh kira-kira teman-teman kalau untuk yang makannya itu bisa sendiri, teman-teman mungkin bisa ke kantin kampus ya, kadang suka ada, tapi di kampus juga kan banyak tuh yang tempat makannya, biasanya rata-rata murah juga. Di sarapan, makan siang sama makan malam sekitar 20 yuan teman-teman, atau sekitar 40.000 rupiah. Jadi itu per hari ya, kalau per bulan tinggal dihitung aja berapa. 15年以前。Tuh sudah 15 tahun teman-teman berlalu, 15 tahun yang lalu nih suami saya kuliah. Jadi sampai sekarang pun si biaya kuliah untuk masuk universitas masih tetap sama, segitu-segitu aja, 5.000 yuan ya, 5,000 ya. 5,000 nearly the same. 为什么 no change? Because price fee is controlled by government. Oh gitu, jadi Not the business, government. Tuh teman-teman, jadi 15 tahun itu tidak berubah harganya. Itu kenapa? Karena memang aturan dari pemerintahnya yang kontrol kan, harganya segitu-segitu aja, dan bukan bisnis pendidikan itu kalau yang untuk universitas negeri itu. Satu lagi ya teman-teman, saya mau nanya, yang pertanyaan teman-teman yang bikin penasaran, kenapa waktu sekolah di China itu lama? School is a long time, from the morning until the night. 为什么？首先在中国你的学科很多。Not easy, even from 小学、初中。How many? I feel how to say. Stress 没有 No, is are you always the same? It's normal, become normal. become normal. It's 没问题。没问题。Oh tuh But how to teman-teman. say when you 初三 after junior school, must go to senior school, must pass examination. Gakau. It's very important. At that time, feel stress. Only stress when a 高考 Not 高考，中考。中考 中考 must choose a good senior school. senior high school. So must pass examination. So it's feel stress at that time. Di China itu kenapa waktu sekolahnya itu lama? Karena memang pengetahuannya itu yang dipelajari itu banyak, dan waktu segitu aja buat mereka itu tidak cukup katanya teman-teman. Dan kata suami saya tanyakan perasaan dia dulu sebagai yang udah menjalani ya, waktu sekolah itu seperti apa, stres apa tidak. Dia bilang tidak merasa stres karena sudah terbiasa. Jadi apapun yang dibiasakan jadi biasa aja teman-teman. Mungkin merasa stresnya pas giliran mau ujian tuh. Ujian itu kan benar-benar harus konsentrasi ya. Ujian dari SMP ke SMA apa SMA mau cari universitas itu benar-benar benar-benar harus serius teman-teman. Kalau tidak lolos itu susah. Jadi kalau di sini kalau tidak lolos itu diulang lagi. Junior to senior he not pass. Not pass cannot repeat again. From junior to senior school cannot. Terus the solution cuma I've how to say? I've not passed. Okay, now you go to 技校。技校itu apa? 技校 is learning Skill. Yes. If you how to say, or if we passed,
or cannot go to the senior school, and then pass the examination to go to university. For the 技校 have learning skill cannot go to university. Cannot go to university if learning skill. Yes. If you not pass the 中考, you must how to say search a job. Huh? Search a job outside So job outside. or study how to skill. Skill School. Oh. It's very hard. Maybe if not pass, maybe he search at the non-government school. Kena. Yeah. If you you're rich. If you not pass the junior school, okay, I go to the Non-government school. yes, non-government school and how to say senior school and then apply university outside the country. Work in factory or outside work outside. Tuh teman-teman. Jadi kalau di China ya teman-teman, kalau misalnya untuk ujian ujian dari SMP ke SMA kan ujian yang paling penting itu ujian ke SMP ke SMA, SMA ke universitas kan. Nah, kalau misalnya ujian SMP mau ke SMA dia tidak lulus nih. Itu kalau misalnya orangnya yang biasa ya, tidak kaya gitu kan. Itu nggak ada pilihan, dia sudah menamatkan saja, nggak bisa naik jenjang menjadi SMA. Jadi levelnya dia tetap di SMP, palingan dia cari ke kursus-kursus keterampilan dan langsung bekerja teman-teman. Dan biasanya kebanyakan akan bekerja di pabrik-pabrik. Dan kalau misalnya dia kaya ya, punya uang berlebih orang tuanya, paling bisa ke SMA yang non government, jadi SMA swasta atau SMA internasional dia bisa bayar. Tapi misalnya orang yang tidak punya, udah deh teman-teman. Makanya kenapa di sini itu kalau ujian itu benar-benar harus serius, tidak boleh ada gangguan. Makanya kemarin kan saya liatin ya, sekarang di sini lagi ujian itu wilayah sekolah itu dijaga polisi, terus nggak boleh angkutan umum mobil berkeliaran gitu. Itu buat menjaga siswa-siswanya buat tetap fokus mengerjakan ujiannya teman-teman. Yang si SMA ke universitas kalau misalnya tidak lolos gitu kan, itu masih bisa diulang lagi, nanti dia tahun depan mencoba lagi, jadi dia ikutin ujian lagi teman-teman. Tapi yang sayangnya itu, yang kasihan memang kalau misalnya dari SMP mau ke SMA, mau masuk SMA negeri sampai tidak lulus, susah udah. Kalau misalnya orangnya tidak berada ya pasti susah, cuma levelnya itu dia punya status pendidikannya hanya sampai SMP. From elementary school to junior high school, no need test such as Zhongkao, Gaokao, Uyung. No need. Yes, all students can go to junior school. Oh, all student can go to junior school. No need. No need. But must choose the based on area ya. Is area. Oh, tapi tetap misalnya nggak ada tes, tetap nanti dipilihnya itu berdasarkan area. Dulu sekolahnya di mana, dia harus bersekolah di area yang sama teman-teman, nggak boleh di area yang berbeda. The education very important in China because can change a people life, yeah. Yeah, can change the life. Makanya kenapa di China itu orang-orang benar-benar serius pendidikannya, menerapkan pendidikannya itu paling penting, karena pendidikan itu bisa merubah nasib seseorang teman-teman di sini. Kami sharing-sharingnya sekian dulu sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan vlog ini sampai dengan tuntas. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara Subscribe, like, share, komen. comment. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.